buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami sekolah minggu dimanapun kita berada. Tuhan bersama kita, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan buat kita. Adapun tema kita hari ini adalah tindakan kita menjadi bentuk persembahan kepada Tuhan. Nah, tindakan kita itu apa ya? Kira-kiranya perbuatan, perilaku, sikap kita menjadi bukti bahwa itu sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Nah, persembahan itu bukan hanya materi ya, tetapi perilaku hidup kita ini harus kita persembahkan sebagai tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang ada pada kita sama Tuhan. Selamat mengikuti pada kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau undang adik-adik sekolah minggu untuk bersikap manis. Silakan duduk dengan baik. Mari kita undang hadirat Tuhan hadir pada saat ini di dalam gereja kita pada saat ini. Kakak mau undang adik-adik sekolah minggu untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita mau tanya kabar teman-teman kita. Halo, halo. Kita nyanyikan dengan semangat ya. Doa, mari lipat tangannya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Hari ini Tuhan telah memberkati kami, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, hingga datang ke rumah Tuhan ini penuh dengan sukacita yang daripadamu. Tuhan berkatilah ibadah kami ini, hadirlah Tuhan bersama-sama dengan kami, terimalah segala pujian kami. Semua itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Untuk teman kami yang belum hadir, kami mau Tuhan memberkati mereka, mengingatkan mereka dimanapun mereka berada. Dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan yang memberkati, memberikan kesembuhan yang sempurna yang daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita kembali mengangkat pujian kita penuh dengan sukacita. Kita angkat pujian kita, cuy cuy pam pam pam. Ayo mari berdiri yuk, kita bersama-sama angkat pujian ini ya. Yeah.
mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian, mata Tuhan melihat. Kita angkat lagu pujian kita, mohon Tuhan memberkati. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau membuat firman Tuhan ini menjadi dasar dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, katakan ketika iblis menggoda kita, kita mau menolaknya dalam nama Yesus. Kita angkat pujian kita saat iblis menggodaku. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Semuanya dilipat tangannya ya adik-adik, ditutup matanya dan ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami berdoa mengucap syukur buat Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan ini bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, pastinya sebelum mendengarkan firman Tuhan sudah dipersiapkan dong ya Alkitabnya. Kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 sampai yang ke-26. Kakak ulangi ya, kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 sampai yang ke-26. Nah, kita bacanya bersama-sama. Kakak baca dari sini, adik-adik juga yang di rumah baca ya. Oke, beginilah bunyi firman Tuhan. Saul ditolak sebagai raja. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman.
Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian: Saul telah di Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia berbalik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu kata Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pandanganmu sendiri, telah jadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan, dan aku mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan dengan korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa yang ternengung, dan terdengilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Berkatalah Saul kepada Samuel, "Aku telah berdosa, sebab telah kuhalangi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku menimbulkan permintaan mereka. Maka sekarang kiranya ampunilah dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan." Tetapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, tema firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu tentang tindakan adalah wujud persembahan kepada Tuhan. Kakak ulangi, tindakan adalah wujud persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya, ada nggak yang udah tahu lagu kakak ya? Sejuta, 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 ada nggak ya? Pastinya sudah ada dong ya, karena guru-guru sekolah minggu yang hebat-hebat di tempat adik-adik pasti sudah memberitahukannya kan, sudah mengajarkannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama dulu yuk. Kita bernyanyi sejuta-sejuta ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Sejuta, sejuta, sejuta,
persembahanku hanyalah 1.000.000. Setia, jujur, dan taat, persembahanku hanyalah 1.000.000. Nah, 1.000.000 itu sudah banyak ya. 1.000.000 itu sudah lebih dari 1.000, sudah lebih dari 100.000, sudah banyak dong ya nilai nominalnya, nilai uangnya. Tapi yang dikatakan di sini adalah 1.000.000 itu adalah setia. Bagaimana setiamu? Bagaimana jujur yang kamu katakan? Bagaimana taat kepada Tuhan? Itulah arti dari lagu 1.000.000. Bukan nominalnya ya adik-adik. Oke, kita masuk firman Tuhan. Tadi kita sudah membaca kitab Samuel. Kitab Samuel berapa tadi? Iya, kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 sampai yang ke-26. Oke adik-adik, kakak mau menunjukkan sebuah gambar. Kira-kira ini gambar siapa ya? Oh iya, ada bacaannya. Gambar Saul, Raja Saul. Nah, Saul ini mempersembahkan persembahannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau tadi sudah kita baca bagaimana Raja Saul memberikan persembahannya kepada Tuhan. Bisa kita lihat ada kambing domba. Tapi kenapa ya Raja Saul itu ditolak persembahannya sama Tuhan? Kenapa ya? Karena Raja Saul tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena Raja Saul tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka persembahan Raja Saul itu ditolak oleh Tuhan. Karena dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka persembahannya ditolak, tidak diterima Tuhan. Tuhan tidak mau menerima persembahan yang tidak baik. Tuhan tidak mau menerima bagaimana tingkah laku orang-orang yang tidak baik, sehingga persembahan daripada Raja Saul tidak diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ada lagi enggak ya tokoh Alkitab yang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan? Siapa ya kakak? Siapa ya? Coba kalian pandang-pandang, kalian lihat-lihat. Siapa ya kira-kira? Iya, ini adalah Kain dan Habel. Kakak mau tanya, Kain dan Habel ini anak siapa ya? Oh iya, anak si Adam dan Hawa. Anak Adam dan Hawa. Nah, ternyata si Kain dan Habel juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Selain Raja Saul, ternyata si Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa persembahannya? Persembahan Kain dan Habel yang pertama itu yang diberikan si Kain itu adalah, bisa dilihat, si Kain ini memberikan hasil pertaniannya kepada Tuhan, dan si Habel memberikan domba yang terbaik, domba yang gemuk kepada Tuhan untuk sebagai persembahan. Nah, si Kain dan Habel ini ternyata sama-sama memberikan persembahan. Lalu kenapa kakak bilang kalau si Kain dan Habel ini ada persembahan yang tidak diterima? Iya, persembahan si Kain. Kenapa tidak diterima Tuhan? Karena dia tidak memberikan yang terbaik. Tidak mau memberikan yang dari hatinya. Tidak mau memberikan tanamannya yang bagus kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan si Habel tadi. Si Habel memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kambing domba yang terbaik, memberikan kambing domba yang gemuk. Nah, dia
memberikan dari yang terbaik daripadanya. Berbeda dengan si Kain tadi. Lalu apakah Tuhan marah sama si Kain? Iya. Kenapa dia marah? Karena persembahannya tidak yang terbaik. Nah, setelah itu apa yang dilakukannya ya kakak? Ternyata karena si Kain iri sama si Habel, si Kain memukulkan kepala si Habel sampai ia mati. Tapi apakah Tuhan tidak mengetahuinya? Oh, Tuhan tetap tahu, karena Tuhan bisa melihat semuanya, perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Jadi persembahan si Kain tidak diterima Tuhan karena tidak yang terbaik. Sama dengan si Saul yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, ternyata dari dua kisah ini kakak masih punya satu kisah lagi loh. Dari dua yang ini, tokoh Alkitab ini, masih ada satu tokoh lagi, masih ada satu lagi, tetapi yang persembahannya diterima Tuhan. Apa ya? Siapakah dia? Dia persembahan seorang janda. Kalau janda itu berarti dia tidak memiliki suami. Nah, di dalam cerita kakak ini, di dalam gambar kakak ini, seorang janda ini adalah janda yang miskin. Dia memberikan persembahannya kepada Tuhan di bait suci. Di bait suci di tempat Tuhan dengan tulus ikhlas. Nah, daripada apa yang dia miliki? Dia memiliki yang tidak dimiliki orang. Apa itu yang tidak dimilikinya? Hati yang tulus. Nah, berbeda dengan kisah si Saul, berbeda dengan kisah si Kain dan Habel, bahwa si janda yang miskin ini memberikan apa yang tidak punya dia. Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan itu bukan dari banyaknya, bukan dari hartanya yang paling banyak, tetapi dari ketulusan hatinya. Nah, kalau dari kisah si Saul tadi kita belajar kalau mempersembahkan itu memberikan yang terbaik. Nah, kisah si janda ini berbeda dengan si Saul dan si Kain. Kita bisa memahami, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa Tuhan mau kita memberikannya dengan tulus hati, bukan karena banyaknya. Dari keikhlasan hati, dari tindakan berbuat baik, dari ketulusan, dari apa yang kita miliki, itu yang Tuhan mau. Bukan karena paksaan dan dengan sedih hati. Tuhan mau melihat hati anak-anaknya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu. Kalau ke sekolah minggu, adik-adik dikasih persembahan gak ya? Pasti diberikan persembahan kan? Pasti dong ya. Kalau seandainya nih, oh anakku, kata mamanya, dikasihlah dia persembahan 5.000 dan jajannya 2.000. Adik-adik memilih persembahan yang mana ya? Dengan adanya jajan-jajanan sebelum masuk gereja, pasti adik-adik memberikan yang 2.000. Padahal dikatakan mamanya tadi adalah berikan yang 5.000. Jadi adik-adik itu tidak memberikan dan tidak mendengarkan yang dikatakan oleh orang tuanya, tetapi adik-adik lebih mementingkan keinginannya. Nah, dari sekarang kita sudah mulai belajar dong ya, apa sih dan bagaimana sih yang Tuhan inginkan. Tuhan menginginkan yang terbaik, persembahan yang tulus, bukan karena paksaan.
Tuhan juga mau kita berbuat yang baik. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, apakah adik-adik sudah tahu bagaimana caranya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan? Kakak ulangi. Yang pertama yaitu selalu berbuat baik. Yang kedua, memberi dengan tulus dan ikhlas. Dan yang ketiga, memberikan persembahan kepada Tuhan yang sesuai dengan apa yang dikatakan orang tua dan tidak dikurangi. Ya adik-adik? Nah, Tuhan itu adalah sumber berkat bagi kita, sumber berkat bagi semua orang. Makanya jangan pernah takut untuk memberikan persembahan. Apapun yang ada padamu, berikanlah kepada Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Karena Tuhan itu tidak pernah memperhitungkan hanya berdasarkan nominalnya saja. Tetapi Tuhan mau persembahan yang kalian berikan itu bukan dengan besarnya, bukan dengan banyaknya, tetapi yang Tuhan inginkan dari adik-adik sekolah minggu, yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu kejujuran, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itu adalah satu persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan. Namun sebelum kakak menutup firman ini dengan doa, kita mau membaca ayat hafalan untuk minggu depan. Ayo adik-adik, dibuka dulu kitabnya. Dibuka dulu Alkitabnya. Kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Kakak ulangi ya. Ayo dibuka Alkitabnya. Dari kitab Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke perlengkapan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan bahwa bagaimana persembahan adalah wujud tindakan yang nyata bagi Tuhan. Bahwa kami boleh tahu Tuhan, persembahan yang Tuhan inginkan dari kami itu ya Tuhan, bukan dari besarnya, bukan dari banyaknya nominal yang kami berikan, tetapi bagaimana kami, ketulusan hati kami, bagaimana keikhlasan hati kami, bagaimana kesetiaan kami, dan bagaimana ketaatan kami kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati setiap hati dan pikirannya, tumbuh kembang mereka Tuhan. Bapa yang baik, bahkan Tuhan masa depannya, kedua orang tua mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan, dosa dan pelanggaran kami yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan mengampunkannya supaya kami layak untuk disebut anak-anak. Terpuji dan termuliakan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita, mari kita angkat pujian kita. Bapa, terima kasih. Di dalam surga
Mari bersalaman. Oke, salam adik-adik sekolah minggu.